Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak Saiful. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak bagaimana? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Baiklah Bu, sebelum kita melakukan coaching hari ini, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu kepada Ibu. Boleh kiranya Bu? Boleh Pak. Baiklah Bu, nanti pada saat cooking antara kok dan kuci akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian kucing. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci? Dan saya juga akan mendengar jawaban dari Koci, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu tanyakan. Dan harus sesuai juga ya Bu, nantinya dengan prinsip coaching ya Bu, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Pak. Mungkin sebelum dilakukan observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh kiranya Ibu? Boleh Pak. Baiklah, yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini adalah itu tentang kompetensi inti ya Pak. Di antaranya kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach Pak. Demikian. Baiklah Bu, berarti Ibu ingin mengembangkan kompetensi inti ya Bu, terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Di antara ketiga ini, kira-kira mana yang lebih spesifik Ibu kembangkan dalam melakukan observasi? Mungkin yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif. Selanjutnya yaitu mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Berarti ada dua ya yang akan Ibu kembangkan lebih spesifik lagi, yaitu yang pertama mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator pencapaiannya itu apa ya Bu? Nah, ini indikator pencapaian yang saya ingin dapatkan dari coaching ini adalah saya ingin coach saya mendapat solusi dari masalahnya. Dengan coach tersebut tahu cara-cara atau langkah-langkah menyelesaikan permasalahannya, begitu Pak. Oh, baik Bu. Berarti indikator pencapaiannya adalah coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu? Iya benar Pak. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Selanjutnya silakan Ibu melakukan proses coaching dan coach sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching Ibu selesai, kita akan ngobrol kembali ya Bu. Iya Pak. Oke, Bu, sekarang silakan Ibu melanjutkan proses coachingnya. Assalamualaikum Bu Nurun. Waalaikumsalam Bu Hajati. Iya. Gimana apa kabarnya hari ini Bu Nurun? Alhamdulillah Bu, sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah, senang ya saya mendengarkannya. Saya juga sehat ya Bu. Nah Iya, Bu, saya dengar kemarin katanya ada sesuatu yang ingin diceritakan. Iya Bu, saya ingin menceritakan permasalahan saya di sekolah Bu. Oh begitu. Nggak apa-apa, kita ada waktu ya sekitar 15 sampai 20 menit Bu. Silakan Bu. Ibu mau cerita tentang apa? Iya Bu, begini Bu, di sekolah saya itu saya melihat nih murid-murid saya sering malas-malasan belajar. Setelah saya amati, ternyata guru-guru di sekolah saya ini masih menerapkan model pembelajaran dengan ceramah Bu, sehingga
anak-anak di sekolah saya itu merasa bosan sehingga mereka lebih memilih cabut keluar dari jam pelajaran, Bu. Baik Bu ya. Berarti di sekolah Ibu banyak guru-guru memberikan pembelajaran yang tidak bervariatif begitu Bu? Betul, Bu. Guru-guru dengan metode ceramah itu pun saya sudah tanyakan sama anak-anak, Bu. Mereka juga bilang bosan, Bu, belajarnya dengan gaya seperti itu, Bu. Oke. Baik Bu Nurun ya. Kira-kira setelah pembicaraan ini apa ya yang ingin Ibu dapatkan dari pembicaraan kita? Yang ingin saya harapkan sih, Bu, adalah, Bu, sedikit perubahan yang terjadi. Setidaknya guru-guru ini sudah merubahlah model pembelajarannya, seperti menggunakan model pembelajaran yang lain selain berceramah, atau menggunakan PPT ketika menerangkan, atau bisa juga membawa anak-anak ini belajar di luar kelas, Bu. Oh, maksudnya Ibu Nurun itu pengennya ada perubahan dari rekan-rekan guru terkait cara mengajar begitu? Iya, Bu, betul, Bu. Oke. Nah, saya tertarik ya Bu Nurun. Nah, perubahan-perubahan yang dimaksud yang Ibu inginkan terhadap rekan-rekan Ibu tuh gimana ya Bu? Perubahan yang saya harapkan itu, Bu, tidak yang terlalu berlebihan ya, Bu. Seperti guru-guru ini mengubahlah model pembelajarannya yang digunakan dari metode ceramah tadi, berubahlah misalnya problem based learning, project based learning yang anak ini lebih aktif. Terus guru ini juga menggunakan PPT sehingga sarana dari sekolah seperti info ini bisa tergunakan, Bu. Oke, berarti maksud Bu Nurun pengennya rekan-rekan melakukan pembelajaran lebih bervariatif gitu ya Bu Nurun? Iya, Bu, betul. Oke, nah bervariatif itu kan idealnya 10 ya Bu Nurun ya. Nah, kita di sekolah Ibu pembelajaran bervariatif itu levelnya sudah di angka berapa ya Bu? Kalau saya lihat nih, Bu, dari hal ini mungkin baru sampai level 5, Bu. Walaupun ada sih sebagian guru di sekolah saya sudah menerapkan pembelajaran yang bervariatif menggunakan sarana dan prasarana, namun lebih banyak yang dengan metode ceramah itu tadi, Bu. Oke, baik Bu ya. Nah, masih menyambung di level ya. Keinginan Bu Nurun ini rekan-rekan itu berada di level berapa ya? Sekarang masih level 5, Bu. Tetapi nanti ketika sudah ini saya berharap berada di level 7, Bu. Iya ya Bu. Nah, untuk mendapatkan atau mencapai tujuan Bu Nurun perubahan pengajaran sampai ke level 7 ya Bu ya. Apa ya langkah-langkah yang akan Ibu lakukan untuk membantu rekan-rekan Ibu tersebut? Kalau rencana saya sih, Bu, yang pertama saya inginnya berkolaborasi ini dengan rekan sejawat saya yang masih kurang. Apalagi kalau di bidang IT, saya sudah tersedia, Bu, untuk mengajarkannya. Terus mungkin saya akan mementoring rekan-rekan saya, Bu. Oke ya, agak penasaran nih Bu Nurun saya terhadap mentoring. Selain mentoring nih, kira-kira apa lagi strategi lain yang dapat Ibu gunakan untuk dapat merubah rekan-rekan kerja tersebut? Kalau yang lainnya ya, Bu, bisa saja, Bu, saya buat seperti pelatihan, IHT atau workshop gitu, Bu. Tapi kalau yang ini kan khususnya ke seluruh ya, Bu. Jadi saya lebih ke mentoring lah, Bu. Oh, begitu ya. Jadi di sini sebenarnya strateginya adalah kegiatan mentoring dan workshop ya Nah, kira-kira sekarang di strategi gimana ya antara kedua itu yang Ibu Nurun prioritaskan? Kalau saya lebih memprioritaskan yang mentoring, Bu, karena lebih terjurus, Bu, kepada siapa yang akan kita bantu perubahannya, Bu. Oke, siap ya Bu Nurun, mentoring ya Bu Nurun. Nah, pada saat melakukan mentoring ini, kira-kira adakah orang-orang atau rekan-rekan yang akan terlibat Bu Nurun? Kalau rekan-rekan sih, Bu, yang pertama saya akan mengajak tim dari kurikulum, Bu.
untuk memberikan wawasan lah setidaknya kepada rekan guru tentang model-model pembelajaran. Setelah itu mungkin saya akan berkolaborasi dengan tim IT Bu, karena di sekolah kami kan ada jurusan PKJ tuh Bu, mungkin dari jurusan itulah kami minta bantunya. Oke, maksud Bu Nurun di sini adanya kolaborasi antara Bu Nurun dengan rekan-rekan sejawat begitu Bu? Iya Bu. Nah, Bu, sepertinya ini kita sudah di ujung pembicaraan ya Bu. Nah, kira-kira setelah kita melakukan proses coaching ini apa ya yang Ibu Nurun dapatkan? Yang saya dapatkan Bu, saya ada sedikit gambaran nih Bu, bagaimana cara saya melakukan perubahan di sekolah dalam proses pembelajaran di kelas yang dilakukan melalui mentoring rekan sejawat Bu. Oke, wah saya tidak sabar nih ya mendengar cerita Ibu tentang hasil mentoring yang akan dilakukan nantinya ya Bu. Saya rasa kita cukupkan pembicaraan kita di sini ya Bu. Mungkin di lain waktu bisa kita sambung ya Bu. Iya Bu, terima kasih ya Bu untuk waktunya hari ini Bu. Iya Bu. Bu. Iya, silakan Bu Nurun. Baik Bu, bagaimana tadi dari hasil proses coachingnya, apakah sudah jalan dengan lancar Bu? Alhamdulillah ya Pak, proses coaching sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah Bu. Nah, setelah melakukan evaluasi bersama coaching tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan? Oke ya Pak, tadi pada saat coaching saya sudah melakukan alur cerita ya Pak. Kemudian saya juga sudah menggali kompetensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Berarti Ibu sudah berhasil melaksanakan coaching dengan menggunakan alur cerita ya Bu. Nah, sesuai dengan yang saya amati tadi, pada saat Ibu melakukan coaching, ada beberapa catatan Ibu sudah menyampaikan pertanyaan sesuai dengan alur cerita dan menggunakan coaching dalam menemukan solusi permasalahannya. Tadi juga saya melihat dan mendengarkan percakapan Ibu sudah fokus terhadap coaching, artinya Ibu sudah ada kesadaran penuh pada saat proses coaching. Sudah mendengarkan aktif dan sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot sesuai dengan kata kunci. Satu lagi, untuk ke depan, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan dalam melakukan coaching berdasarkan coaching yang dilakukan hari ini? Oke ya Pak, mungkin ke depan saya ingin mendalami alur cerita ya Pak, supaya lebih baik ke depannya ketika melakukan coaching begitu Pak. Oh, sangat luar biasa yang Ibu lakukan. Baiklah, hari ini pada saat ini melakukan coaching, ya semoga kedepannya Ibu semakin sukses ya Bu dalam hal melakukan kegiatan-kegiatan di sekolah Ibu. Baik Pak, terima kasih ya. Baik Bu, terima kasih juga Ibu telah melakukan tanggung jawab ini, observasi dalam proses coaching. Baiklah, saya akhiri saja pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Ibu, keadaan saya sudah agak membaik hari ini. Ibu gimana? Alhamdulillah saya sehat juga ya Pak ya. Ya Pak, Bapak nanti akan mau melakukan coaching ya Pak ya? Iya. Iya Pak. Sebelum Bapak melakukan coaching, ada sedikit yang akan saya bicarakan, boleh Pak? Oh, boleh Bu. Oke Pak. Nanti pada saat coaching antara coach dan coach akan saya amati dan saya nilai ya Pak ya, sesuai dengan rubrik
penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching? Dan saya juga akan mendengarkan jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nantinya Bapak tanyakan. Dan harus sesuai juga ya nantinya dengan prinsip coach ya Pak ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oh, baik Bu. Ya, mungkin sebelum dilakukan observasi nih, ada sedikit yang akan saya tanyakan, boleh Pak? Boleh Bu. Oke. Baik Pak, pertanyaan pertama mungkin saya akan menanyakan kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Bu, pada kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Di antaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Baik Pak, berarti Bapak ingin mengembangkan kompetensi inti yaitu terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Baik Pak, dari ketiga kompetensi itu kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam observasi ini ya Pak? Adapun yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oke Pak, berarti Bapak ada dua yang ingin Bapak kembangkan yang lebih spesifik ya Pak, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya seperti apa ya Pak ya? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching ini adalah saya ingin coaching saya mendapat solusi dari masalahnya. Dengan coach tersebut tahu cara-cara atau langkah-langkah menyelesaikan permasalahannya gitu. Baik Pak, berarti indikator ketercapaiannya adalah coach sudah menemukan solusi atas permasalahannya dan atau langkah-langkahnya ya Pak ya? Iya Bu. Baik Pak, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Selanjutnya silahkan lakukan proses coaching dengan coach sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai ya Pak ya, kita ngobrol-ngobrol kembali ya Pak, boleh ya Pak? Iya Bu, boleh Bu. Nah silakan Bapak lakukan proses coachingnya. Oke, siap Bu. Assalamualaikum, Betul. Apa kabar Pak? Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, saya juga kok senang ya mendengarnya. Alhamdulillah saya juga sehat Pak. Boleh saya minta waktunya sebentar Pak? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Pak. Baik Bu, apa kiranya yang mau Ibu ceritakan? Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid kelas saya yang saya ajarkan kurang antusias dalam menerima pembelajaran saya. Selain itu, jumlah murid yang mengerjakan tugas itu sekitar 50-50% tiap kelasnya Pak. Oh, jadi menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Yang saya harapkan solusi dari permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajarkan Pak. Menurut Ibu, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sebenarnya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk berbicara atau bercerita di depan murid saya.
Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara di pembelajaran saya, Pak. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran asik yang tidak menonton dan tidak membosankan, Pak. Wah, saya sangat sependapat sekali dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu asik dan tidak bosan dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ya Pak, ataupun games-games supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu, mengenai tugas yang diberikan kepada murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas Bu? Kemungkinan karena tugasnya terlalu banyak ya Pak yang saya berikan dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberi sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja ya Bu di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan Pak. Selain menggunakan buku teks di perpustakaan, adakah sumber belajar yang lainnya Bu? Saya pikir banyak ya Pak, sumber belajar seperti YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren ya Pak, seperti TikTok atau Reels di IG gitu Pak. Nah, betul sekali Bu. Saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran Ibu. Mungkin saya akan merancang pembelajaran asihkan ya Pak nantinya dengan menggunakan sumber belajar yang beragam ya Pak, seperti YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak ya Pak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid saya nantinya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi begitu Pak, sehingga murid tidak terkesan terpaksa, tetapi mereka memang dengan senang mengerjakan tugasnya. Misalnya, saya akan menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, atau laporan digital. Bagus sekali Ibu rencana Ibu. Mudah-mudahan aja apa yang direncanakan bisa berhasil. Selanjutnya, apa komitmen Ibu terhadap anak Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Pak. Wah, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung sekali apa yang Ibu lakukan. Mudah-mudahan semua yang Ibu harapkan berjalan lancar sesuai dengan keinginan harapan Ibu ke depannya. Amin. Terima kasih ya Pak atas waktu untuk sharing hari ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid ya Pak. Amin. Amin. Bapak, saya mau tutup ya Pak. Terima kasih. Ya Bu, sama. Baik Pak, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar ya? Ya Bu, alhamdulillah ya Bu, proses coachingnya tadi berjalan dengan baik dan lancar. Nah Bapak, setelah melakukan observasi bersama Coach C tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Bapak. Baik Pak, pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Bapak dapatkan pada saat coaching terkait indikator tercapaian yang diinginkan?
Tadi pada saat coaching saya sudah melakukan dengan Alutirta. Saya juga tadi menggali kompetensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya, Bu. Baik Pak, berarti Bapak sudah berhasil melaksanakan coaching dengan menggunakan alur tirta ya Pak ya, sesuai dengan yang sudah saya amati dan juga pada saat Bapak melakukan coaching tadi. Jadi ada beberapa catatan Bapak sudah menyampaikan pertanyaan sesuai dengan alur tirta dan mengarahkan coach dalam melakukan solusi permasalahannya. Tadi saya juga sudah melihat dan mendengarkan percakapan Bapak. Bapak sudah fokus terhadap coach, artinya Bapak sudah ada kesadaran penuh pada saat proses coaching. Sudah mendengarkan aktif dan sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci. Satu lagi, untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dalam melakukan coaching berdasarkan coaching yang Bapak lakukan pada hari ini, Pak? Saya sangat ingin sekali ya Bu untuk mendalami Alutirta supaya lebih baik lagi ke depannya ketika saya melakukan coaching, Bu. Luar biasa ya Pak ya. Bapak hari ini sudah melakukan coaching. Semoga kedepannya Bapak semakin sukses. Ya Bu, amin. Terima kasih Bu. Baik Pak, terima kasih Bapak telah melakukan tanya jawab ini, observasi dalam proses coaching ini. Dan saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman. Assalamualaikum Bu Ferry. Waalaikumsalam Bu Nurul. Bagaimana kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu. Sebelum Ibu melakukan coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan dulu. Boleh Bu? Boleh Bu, boleh banget. Oke Bu, nanti pada saat coaching di antara coach dengan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coachee? Dan saya juga akan mendengarkan jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu tanyakan. Dan saya juga nantinya akan menanyakan melihat prinsip coaching ya Bu, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Bu. Mungkin sebelum dilakukan observasi ini ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh Bu. Oke, yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini yaitu tentang kompetensi inti coaching ya Bu, diantaranya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching. Ya, baik Bu. Berarti Ibu ingin mengembangkan kompetensi itu ya Bu, yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Di antara ketiga ini Bu, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan dalam observasi nanti? Ya Bu, yang lebih akan saya kembangkan lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu kepada coaching. Oh, berarti ada dua ya Bu yang akan dikembangkan lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah Bu, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa ya Bu?
Ya Bu, indikator pencapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching saya hari ini adalah saya ingin coach saya mendapatkan solusi dari masalahnya dengan coach tersebut, dan coach tersebut tahu cara-cara dan langkah-langkah menyelesaikan permasalahannya, begitu Bu. Oh, baik Bu, berarti indikator pencapaiannya adalah coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Bu. Iya Bu. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silakan Ibu lakukan proses coaching dengan coach sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching itu selesai, kita akan ngobrol kembali ya Bu. Iya Bu. Ya silakan Bu, lakukan proses coachingnya. Siap Bu. Assalamualaikum Ibu Ferry, gimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah sehat. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Bolehkah saya minta waktunya sebentar Bu? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan hari ini di kelas saya Bu. Baik Pak, apa yang mau Bapak ceritakan Pak? Silakan. Begini ya Bu, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang sekali antusiasnya dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas hanya sekitar 50% saja Bu, tiap kelas. Oh, jadi menurut Bapak, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini Pak? Saya sangat berharap sekali Bu atas solusi atas permasalahan saya ini tentang antusiasme murid-murid saya yang saya ajar Bu. Baik, menurut Bapak, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak Pak? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya itu sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya juga terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya merasa tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya Bu. Oh begitu Pak ya. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bapak tidak antusias dalam pembelajaran Bapak Pak? Menurut saya, murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton, dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak nih, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu Pak, bagaimana mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bapak? Apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas, Pak? Kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak ya Bu, dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan Bu. Oh, kalau boleh tahu, Bapak menggunakan sumber belajar apa di kelas ya, Pak? Saya rencana menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan Bu. Adakah sumber belajar selain buku teks, Pak? Saya pikir banyak ya Bu, sumber belajar seperti ada video YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren seperti TikTok atau Reels di Instagram.
Nah, betul sekali tuh Pak. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugas yang juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk drama, lagu, puisi, pantun, atau laporan digital. Bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil ya Pak ya. Jadi Pak, apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya sangat berkomitmen sekali untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya, Bu. Wah, bagus sekali Pak ya. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai yang Bapak harapkan ya Pak. Amin. Terima kasih ya Bu atas waktunya untuk sharing-sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Baik Bu, bagaimana tadi hasil proses-prosesnya sudah berjalan dengan baik dan lancar Bu? Alhamdulillah Bu, sepertinya berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama Koci tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik Bu, tadi pada saat coaching saya sudah melakukan dengan alur Tirta. Saya juga menggali kompetensi coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke, berarti Ibu sudah berhasil melaksanakan coaching dengan menggunakan alur Tirta ya Bu? Ya Bu. Sesuai dengan yang saya amati, juga pada saat Ibu melakukan coaching ada beberapa catatan saya Bu. Ibu sudah menyampaikan pertanyaan sesuai dengan alur kita dan mengarahkan coaching dalam menemukan solusi dari permasalahannya. Tadi juga saya melihat dan mendengarkan percakapan Ibu sudah fokus terhadap coaching, artinya Ibu tidak ada kesadaran penuh pada saat proses coaching. Sudah mendengarkan aktif dan sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci. Oh ya, satu lagi Bu, untuk ke depan kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dengan melakukan coaching berdasarkan coaching yang dilakukan pada hari ini? Ya Bu, saya ingin mendalami alur Tirta supaya lebih baik ke depannya ketika saya melakukan kegiatan coaching. Ya, luar biasa ya Bu yang Ibu berikan hari ini saat melakukan coaching. Semoga ke depannya Ibu semakin sukses ya Bu. Ya Bu, terima kasih. Baik Bu, terima kasih Ibu telah melakukan tanya jawab ini, observasi dalam coaching tadi juga. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Sama Bu, silakan Bu lanjutkan video.